repost siaran langsung karena suara kecil dan diperjelas dengan teks live streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi. Judulnya sekarang bila akun kena teguran, bisakah cuan? Fitur yang masih bisa apa aja? Tentang real, foto, video, teks, cerita atau apa, mana yang akun terkena tegurannya? Yang masih bisa cuannya yang mana? Itu bisa kita perbanyak yang masih bisa cuan. Kalau videonya kita kena teguran, ya kita pakai foto. Kecuali kalau semuanya udah nggak bisa. Selamat datang para pejuang monetisasi. Pernah gak sih upload konten, udah niat, udah edit poll, malah kena pelanggaran? Kayak gebetan, udah effort, ditolak sama platform. Udah kita ngebet, tolak platform. Kalau akunmu pernah tiba-tiba kena pelanggaran, saya korban monet, di kolom komentar ya. Saya korban monet. Silakan ketik di kolom komentar, saya korban monet. Tenang ya, yang korban monet kita gak sendiri. Pelanggaran itu banyak. Yang penting tidak terlalu berat, artinya masih bisa diperbaiki. Jadi jenis pelanggaran itu yang terjadi itu ada segmennya ya. Ada segmennya. Ada segmen 1. Biar gak kena lagi, kita bahas dulu jenis-jenis pelanggaran. Jenis-jenis pelanggaran yang paling sering terjadi pada saat kita berkonten ria, yaitu spam dan misleading. Judul terlalu clickbait. Nah, hati-hati dengan clickbait. Isinya gak nyambung. Jadi judul sama isi gak nyambung, hati-hati, itu bisa jadi clickbait. Solusinya, clickbait boleh, tapi isinya harus mengandung kenyataan. Awas, kayak bohong-bohongan itu terdeteksi clickbait. Hati-hati dengan clickbait ya. Terus kedua, konten yang sensitif. Sensitif itu ngomongin rokok, itu gak boleh ya. Investasi, nah itu gak boleh. Itu sensitif. Atau hal-hal tabu. Jadi tipsnya pakai kode pakai angka. Jadi kalau bintang BI B1 NT 4 N9 gitu. Jadi pakai kode untuk supaya tidak terbaca oleh sistem, karena sekarang itu pakai AI ya, semuanya pakai AI. Ketiga, konten berulang. Jadi pelanggaran itu spam, misleading, konten berulang.
clickbait. Nah itu re-upload terus tanpa editing. Nah itu juga termasuk pelanggaran. Solusinya tambahkan suara, teks, atau sudut pandang baru. Walaupun punya kita sendiri, kita mengupload punya kita sendiri, tapi dengan dia dari platform lain, itu tetap harus pakai ada yang berubah. Jangan sama plug persis ya, itu melanggar. Itu termasuk segmen ke-1. Kedua, segmen kedua menyehatkan akun setelah pelanggaran. Tadi kan pertama segmen 1 kan pelanggarannya. Menyehatkan akun itu, kalau akunmu udah kena pelanggaran, ini cara ngobatinnya kayak dokter ya, diobatin akunnya. 1, stop upload sampai 1-3 hari, udah stop aja, gak usah uploadan ya. Mulai sekarang yang kena pelanggaran, stop 1-3 hari upload, biar algoritmanya ngadem. Biar ngadem dulu ya. Kedua, upload konten ringan saja dan positif. Gak apa-apa deh, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, itu aja yang ringan-ringan saja. Atau apa kabar Indonesia, gitu aja. Atau komedi receh, motivasi singkat, punya yang jangan yang berat-berat. Atau bikin video yang bikin senyum aja, bikin orang senyum aja. Nah itu yang ringan-ringan saja ya, gak usah edukasian yang terlalu berat. 3, rajin interaksi. Interaksi di sini adalah bukan jalan-jalan ke akun-akun, tapi balas komentar aktif di story atau di live. Nah itu termasuk dengan interaksi ya. Keempat, coba format baru. Kalau reels kena, coba live. Jadi kalau reel kena, coba live. Kalau video pendek slow, coba carousel ya. Kalau slow gak masuk, coba yang carousel. Itu untuk bukan mengakali ya, mengobati akun-akun yang kena pelanggaran ya. Ingat, akunmu kayak badan. Kalau habis demam, jangan langsung push up, jangan langsung lari-lari. Mulai dulu stretching ya, pemanasan dulu, gerak-gerakan dikit dulu, gitu. Kalau akun kita habis pelanggaran, mulai stop ya, stop dulu. Isi kontennya itu stop, jangan nguploadan, udah. Segmen ketiga ya, pencegahan pelanggaran di masa depan. Tadi kan segmen 1-nya pelanggarannya apa, jenisnya apa. Kedua, cara ngobatinnya. Nah, ketiga, untuk mencegah ke depannya. Sebelum upload, cek dulu ya. Mulai dari sekarang kita harus pintar-pintar cek dulu. Jadi sebelum upload, cek dulu ada gak gambar yang sensitif. Udahlah, ngapain yang sensitif. Yang penting kita sehat dulu. Judulnya clickbait, aman gak? Nah, dilihat dulu. Kalau gak aman, jangan pernah diupload. Jadi mulai sekarang mulai hati-hati mengupload apapun. Ya, apalagi yang udah monetisasi konten. Ada promosi nggak di sana yang tersembunyi? Jangan dihilangkan yang seperti itu. Kalau ragu, upload versi halus dulu. Jangan terlalu frontal. Frontal itu nantang. Ya. Tapi tetaplah bikin lucu dikit lah.
Karena hidup kita harus balance. Ada kalanya serius, ada kalanya lucu-lucuan dikit gak apa-apa ya. Segmen keempat itu Q&A and penutup. Q&A tuh. Jadi setelah kita mencegah ya, ini mencegah, kita bisa tanya jawab nih ya, sharing lah, kita bukan menggurui tapi sharing dari yang kita punya aja ya, kita pengalaman, gimana cara bangkitnya, gimana cara mencegahnya, terus jangan mengulang kembali. Nah itu yang pasti, jangan mengulang kembali pelanggaran-pelanggaran, atau kita mengetahui apa pelanggarannya dan gimana cara mengobatinya. Ingat ya, akun boleh kena pelanggaran karena kita gak tahu, kita gak sengaja melanggar tuh, gak sengaja, gak tahu bahkan. Tapi yang penting kita masih bersemangat gitu ya. Kalau semangat tuh gak bisa dilaporkan. Follow terus tips-tips ini ya, apa-apa tipsnya receh juga, yang penting bermanfaat. Kalau ini bermanfaat ya lumayan lah, kasih like kayak kasih share. Kita lagi nyari FYP, apapun yang kita lakukan, FYP bisa dilakukan satu dengan cara memperbaiki konten-konten kita dan terbaca oleh algoritma. Konten kita akan baik ketika dibikin secara serius. Oke, pertama kita konten, awal-awal apapun kita upload, kita gak tahu apa-apa yang dikirim, apa itu kena pelanggan atau enggak, kirim aja. Nah di sana kita mulai belajarnya bagaimana solusi dari sesuatu yang telah ada. Suatu contoh, ketika kita pelanggaran spam komentar, oh berarti cara memperbaikinya gimana, berapa hari pelanggarannya. Biasanya kalau spam komentar itu sekitar 3 jam sampai 4 jam itu bisa selesai, atau sehari, tergantung dari pelanggarannya atau komentarnya seperti apa yang dibatasi. Nah, yang lain lagi, kalau peninjauan kembali ya kita tunggu. Semua ada solusinya. Kalau kita pelanggarannya agak berat, itu bisa dilakukan. Terus hapus konten-konten yang mengandung pelanggaran. Oke, cukup sekian. Ini siaran langsung ketiga ya setelah monetisasi konten, karena dodol kita yang kita dapat baru 0,001 saja. Itu juga banyak dipoto dan cerita. Di Reels itu kalau udah nyampe 10.000 baru dapatnya kecil banget ya. Tapi malah foto, malah cerita itu sekitar 1.000 saja masih udah dapat. Asal udah mencapai 1.000, 1.500 komentar banyak, itu udah dapat yang namanya dodol ya. Jadi artinya yang ada apa aja itu bisa cuan. Yang ada apa aja yang bisa kita lakukan. Jadi kita bisanya di apa, itu yang kalau kitanya bintangnya hebat sih enak ya. Orang kirim 1.000 bintang udahlah otomatis gajian. Cuman masalahnya siapa yang mau ngasih? Di sini kita seolah-olah menjadi sorotan ya, sorotan dari semua orang. Taruh kalau pengikut kita 7.000 paling yang aktif
10%-nya, taruh 700 orang. Dari 700 orang yang menjadi pengikut kita akan menjadi pemirsa, audien. Nah, pemirsa ini akan menilai kalau dirasa baik, kalau dirasa menguntungkan, kalau dirasa ada manfaat mengikuti orang ini, kreator ini, maka dia akan terus mengikuti. Entah itu untuk mencuri ilmunya, entah itu untuk mendukungnya, mensupportnya. Oke, saya udah berapa menit ini, kita selesaikan siaran langsungnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.